Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung materi di semester 1 ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-6. Adapun materinya menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan karya seni rupa anyaman. Bagaimana? Masih semangat? Harus ya, harus tetap semangat. Oke, selamat menyimak video pembelajarannya. Untuk materi pertama hanya pengulangan materi-materi sebelumnya. Ayo ingat kembali langkah-langkah menentukan ide pokok dan informasi penting pada teks non-fiksi. Ada yang masih ingat? Karena ini pengulangan ya. Pengulangan artinya sudah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ya benar. Yang pertama adalah membaca dengan seksama. Kalian perlu membaca dengan seksama teks yang ada. Kemudian berikutnya kalian harus mencatat kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Setelah dibaca, dicatat kata-kata kunci ya atau informasi penting yang ada pada teks. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, setelah 3 langkah ini kalian lakukan, kalian bisa membuat kesimpulan. Berikutnya adalah menentukan kesimpulan teks non-fiksi. Kamu dapat mengacu pada hasil identifikasi teks yang berupa ide-ide pokok yang mencakup kalimat utama dari setiap paragraf teks ya. Dari ide pokok dan kalimat utama yang sudah kalian temukan, kalian dapat merangkai kesimpulan yang mencakup semua informasi tersebut menggunakan bahasa sendiri. Nah, begitu cara menyimpulkan teks non-fiksi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Indonesia kaya akan keragaman, salah satunya adalah keragaman bahasa daerah. Hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Coba perhatikan, di sini ada bahasa Papua. Nara Gerotelo, gimana kabarnya? Kemudian ada ken kabare, bakaba. Nah, ini ada dari Bali ya. Kemudian ada dari Betawi. Nah, ada dari Papua. Bahasanya masing-masing. Padahal ini sama, ingin menanyakan kabar. Apa kabarnya? Seperti itu. Tetapi di Indonesia ada 33 provinsi, berarti ada 33 bahasa daerah. Ya. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya masalah komunikasi antar daerah. Karena mereka memiliki bahasa daerah masing-masing. Oleh karenanya diperlukan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia yang ada pada Sumpah Pemuda pada butir ketiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia adalah atau merupakan bahasa persatuan ya, supaya tidak terpecah belah ya. Dari provinsi-provinsi yang ada, bahasa-bahasa daerah tidak terpecah belah, disatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oke. Nah, bahasa Indonesia sendiri memiliki banyak manfaat. Yang pertama, untuk berkomunikasi dengan penduduk daerah lain.
Misalnya, kita dari Kalimantan berkunjung ke Pulau Jawa. Pasti bahasa daerahnya berbeda ya. Nah, untuk memahami komunikasi daerah yang kita tuju, kita cukup menggunakan bahasa Indonesia yang semua orang pasti akan memahami. Kemudian yang kedua, memudahkan kita berkomunikasi dengan teman dari suku yang berbeda. Nah, kita sendiri di dalam satu kelas saja, ada yang dari Banjar, kemudian ada yang dari Bugis, ada yang dari Jawa, ada yang dari Betawi, begitu kan? Nah, semua itu tidak akan susah berkomunikasinya karena kita gunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, menghindari kesalahpahaman. Nah, kesalahpahaman dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita tidak mengerti bahasanya sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, maka kita gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selain bahasa yang beragam, Indonesia juga memiliki seni rupa yang beragam yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk hari ini kita pelajari karya seni rupa anyaman. Ya, karya seni rupa anyaman bisa kita jumpai dengan mudah di sekitar kita. Contohnya adalah tikar, ya. Kemudian tempat nasi yang terbuat dari anyaman daun bambu. Nah, adapun bahan-bahannya antara lain ada 3. Yang pertama adalah bambu yang sudah ditipiskan. Kemudian ada daun pisang dan juga ada kertas. Nah, untuk menghasilkan anyaman dengan pola yang unik, kita harus mempelajari pola-polanya ya. Ada 4 pola. Yang pertama adalah pola anyaman tunggal. Biasanya terbuat dari bahan yang sama dan dengan ukuran bahan anyaman yang sama. Tekniknya di mana bahan dianyam satu-satu atau secara tunggal. Berikutnya adalah anyaman ganda 2 atau 2 ganda. Ya, kalian bisa lihat polanya di situ. Di situ 2 di luar, 2 di dalam, 2 di luar, 2 di dalam, seperti itu polanya. Berikutnya adalah anyaman 3 ganda. Anyaman berpola 3 ganda atau pola anyaman ganda 3 ya. Kalian bisa ikuti contoh yang ada di gambar ketika mau membuat anyaman berpola 3 ganda. Yang terakhir adalah anyaman kombinasi. Nah, dikombinasikan jadi tidak hanya 1, 1, 2, 2, 3, 3, tetapi dikombinasikan. Ada yang 3 masuk, 1 keluar, kemudian 2 masuk, seperti itu. Nah, pola kombinasi seperti ini sangat rumit ya, tetapi akan menghasilkan anyaman yang unik dan bagus pastinya. Adapun latihan hari ini adalah yang pertama, bacalah teks di halaman 147, kemudian tentukan ide pokok, informasi penting dari setiap paragraf, kemudian tulis kesimpulannya dengan bahasamu sendiri. Kemudian tugas yang kedua, apa manfaat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Dan yang ketiga, tuliskan 4 pola anyaman. Silahkan kalian kerjakan dan dikumpul ke wali kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.